Kembali lagi bersama dengan saya Kang Waru di channel DNM Waru. Terima kasih untuk kalian yang sudah klik video ini. Apa kabar kalian semua? Gimana? Sudah menyenangkan hari Anda? Atau ada seseorang yang selalu membuat hari Anda menyenangkan? Apapun itu, tidak ada hal yang lebih menyenangkan selain ngupil sambil bengong. Kali ini saya akan membahas film serem yang berjudul Silent Hill yang dirilis pada tahun 2006. Film ini menceritakan sebuah desa mati yang ditinggalkan warganya karena terjadi sebuah insiden dan terdapat banyak misteri yang diungkap oleh seorang ibu dan anak. Di sini filmnya cukup alurnya maju mundur, jadi karena saya sudah disamperin ke rumah sama Edward Cullen dan kawanan serigalanya mau nonton dangdut, jadi langsung saja kita masuk ke pembahasan filmnya. Siapkan kopi, siapkan cemilan, paskan posisi kepala dan bokong Anda. Ini dia Silent Hill. Di awal film kita diperlihatkan dengan seorang ibu-ibu yang bernama Rose, ini orangnya, dan suaminya yang bernama Chris, ini orangnya, sedang mencari anaknya di tengah malam. Ternyata seorang anak tersebut mengalami somnambulisme atau tidur berjalan. Dan tanpa diduga, ia sudah berjalan sambil tidur sampai ke tepi jurang. Dan ketika keberadaan anaknya sudah diketahui, dengan sigap langsung meraih dan menyelamatkannya dari insiden mengerikan tersebut. Anak ini bernama Sharon pakai S. Di waktu yang sama, anak tersebut berteriak dan menyebut Silent Hill. Setelah memberi kabar kepada suaminya si Chris, keesokan harinya sang ibu Rose memutuskan untuk pergi menuruti mimpi anaknya yang jelas bukan ke mall karena nanti pasti minta mainan, melainkan ke lokasi yang bernama Silent Hill tersebut. Setelah memberi kabar kepada suaminya si Chris, di saat Rose sedang mengisi bahan bakar kendaraannya, tiba-tiba datang seorang polisi yang ternyata merupakan polisi wanita atau polwan yang bernama Sebel. Kita panggil saja Sambal karena pasti susah nama wanita kalau di film barat tuh, kenapa ya? Dan Sambal ini terlihat mencurigai Rose dan Sharon. Singkat waktu, Rose pun melanjutkan perjalanannya ke Silent Hill dan benar saja polwan tersebut mengikuti dan memberhentikan mobil Rose. Belum sempat diinterogasi, Rose justru menancapkan gasnya dan mencoba kabur dari si Sambal. Di sela pelariannya, tiba-tiba radio berbunyi keras dan sesosok anak kecil muncul di tengah jalan. Karena kaget, Rose pun membanting setirnya dan terjadi kecelakaan. Beruntungnya Rose masih selamat dan terbangun di tempat yang terlihat bersalju. Ketika Rose melihat ke kursi penumpang, ia mendapati anaknya sudah tidak berada di dalam mobil. Khawatir dengan Sharon, tentunya ia segera mencari di mana keberadaan anaknya. Namun hal yang membuat jiwa-jiwa kekepoan saya muncul adalah ternyata butiran putih yang jatuh bukanlah salju melainkan abu. Sebetulnya ada apa dengan kota ini? Hanya gamer PlayStation 2 yang tahu. Cerita ini dilanjutkan dengan pencarian Rose dengan masuk ke kota, yang dimana ia dituntun oleh teror dari anak kecil yang membuat ia dan Sharon kecelakaan pada adegan sebelumnya. Di sela pencariannya, tiba-tiba situasi berubah menjadi aneh, di mana terdengar suara semacam sirine, tanda bahaya dan dibarengi dengan berubahnya situasi menjadi gelap gulita. Dengan pikiran yang bertanya-tanya dan mencekam, Rose pun melanjutkan pencariannya dengan bermodalkan penerangan korek api. Ia menemukan berbagai hal yang aneh dan tiba-tiba muncullah sesosok bocil hitam entah apa itu menghampiri Rose. Sosok ini saya bilang mirip dengan mitos tuyul, cuma bedanya ini hitam dan suka melintir-melintir kepalanya, entah apa sih motivasinya. Dan situasi semakin ramai di mana si bocil hitam ini ternyata memanggil kawanannya dan mencoba untuk menangkap Rose. Rose pun melarikan diri dan berakhir seperti scenes film horor pada umumnya, pakai segala ada adegan nyusruk ya, dan tentu kita tahu kalau udah nyusruk kemudian teriak-teriak. Namun mendadak tuyul-tuyul tersebut menghilang bersamaan dengan munculnya cahaya dan Rose pun pingsan. Begitu terbangun, kondisi tiba-tiba berubah menjadi normal seakan-akan tidak terjadi apa-apa.
Singkat waktu, Rose pun bertemu dengan seorang wanita yang berpenampilan acak-acakan. Ketika ia mencoba untuk menanyakan soal anaknya kepada wanita tersebut, tiba-tiba ia mendorong Rose hingga hampir jatuh ke jurang. Rose pun mencoba untuk memberitahu ke suaminya melalui handphone. Tanpa diduga ternyata Sambel ini masih hidup dan justru membekuk Rose karena dicurigai melakukan tindakan kriminal. Ketika Rose mencoba memberikan penjelasan, Sambel tidak menghiraukannya dan justru meminta Rose untuk mengikutinya keluar dari kota Silent Hill. Dan benar saja, kejadian aneh lagi-lagi diperlihatkan yang dimana jalan akses untuk keluar tiba-tiba hancur dan muncul sosok seperti mumi yang memuntahkan cairan hitam. Di sela pertarungan Sambel dan Mumi, Rose menggunakan kesempatan itu untuk melarikan diri. Singkat waktu, satu persatu petunjuk pun terkuak. Ia menemukan berkas dengan nama Alisa, di mana foto Alisa mirip dengan wajah anaknya yaitu Sharon. Dan Alisa merupakan seorang anak yang dituduh sebagai anak penyihir pada saat itu. Kemudian ia pun mengikuti petunjuk berikutnya, di mana Rose dibawa ke toilet sekolah dan ia menemukan satu pintu toilet yang tidak bisa dibuka. Dengan kesabaran dan kerendahan hati, ia pun berhasil membuka pintu tersebut, tapi ternyata di dalam terdapat sesosok makhluk yang lagi-lagi aneh. Dan Rose pun mengambil semacam batu yang terdapat pada mulut makhluk tersebut. Ya, di sini lagi-lagi sirine berbunyi dan situasi berubah kembali di mana sosok yang ia temui di toilet hidup, muncul hewan semacam kecoa dengan jumlah yang banyak dan sesosok makhluk besar dengan kandang di kepalanya membawa parang besar. Kepalanya dikandangin dong. Blok. Rose pun terus berlari untuk menyelamatkan diri dan Sins pun berbarengan dengan pencaharian suaminya Chris untuk menemukan dirinya dan anaknya. Namun mereka tidak saling bertemu. Kalau dari pemahaman saya ya, si Rose ini seperti berada di alam yang berbeda dengan Chris. Bisa dibilang semacam alam gaib seperti itu. Sins pun dilanjut dengan Rose yang masih menyelamatkan diri, di mana saat ia lagi nyusruk, ngalah mbak, nyusruk terus Anda ini. Lanjut, ia pun ditarik oleh seseorang yang ternyata adalah Sambel. Sambel pun yang menyadari keanehan ini, ia membuka borgol Rose. Di sela reuni mereka berdua, si Kang Jagal yang kepalanya dikandangin menghampiri dengan aba-aba dari sutradara. Ia nunjep-nunjepin parangnya hingga membuat suasana mencekam. Dan lagi-lagi situasi mulai terang bercahaya dan kejadian tersebut menghilang seolah tidak terjadi apa-apa dan menjadi abu. Singkat waktu, Chris tidak berhasil menemukan anak istrinya dan ia mencoba mencari dokumen mengenai insiden Silent Hill. Namun dokumen tersebut dirahasiakan. Karena tidak diberi informasi oleh bagian arsip, ia pun membobol kantor arsip dan mencari tahu sendiri mengenai Silent Hill. Kemudian kita kembali lagi ke Rose dan Sambel. Di sela pencarian, mereka berdua bertemu dengan seseorang wanita bernama Anna, yang dimana Anna tersebut merupakan warga Silent Hill yang sedang menimpuki wanita yang berada di seperempat film. Dan wanita ini memiliki nama yaitu Dahlia. Ia ternyata merupakan ibu dari Alisa. Oleh karena itu juga ia sempat mendorong Rose dikarenakan Sharon mirip dengan anaknya. Singkat waktu, sirine pun kembali berbunyi. Anna pun mengajak Rose dan Sambel untuk mengikutinya ke tempat yang aman, yaitu kita lebih amannya menyebutnya ini sebagai tempat peribadahan sesat yang terdapat di tengah kota tersebut. Karena nggak jelasnya si Anna nimpuk-nimpuk dan bukannya masuk, akhirnya sosok sang makhluk Jagal muncul. Karena bayarannya sedikit dari sutradara, Kang Jagal pun mengangkat Anna, melepaskan bajunya dan merobek kulit di sekujur tubuhnya dengan satu tarikan. Yang jadi pertanyaan saya, kenapa gitu harus ditelanjangin dulu? Kan bisa langsung blok. Lanjut. Singkat waktu, di sini mereka pun diperkenalkan dengan si pemimpin mereka, namun lebih tepatnya sih bisa dibilang orang sesat ya. Sempat ada penolakan, namun pada akhirnya situasi terkendali.
Setelah menceritakan kejadian yang dialami Rose, nenek ini berpura-pura ingin menolong Rose dengan mengantarkan ke tempat yang katanya nerakanya Silent Hill, di mana tujuan Rose inginkan. Sesampainya di sana, Rose diminta untuk menghafalkan rute bawah tanah menuju lokasi tersebut. Namun namanya orang sesat, siapapun yang coba membongkar menghalangi akan disingkirkan. Dengan berkedok iman dan kepercayaan warganya, Rose dan Sambel dituduh penyihir. Pada akhirnya Sambel pun mengorbankan dirinya dan membiarkan Rose pergi menuju lokasi tersebut. Di perjalanan Rose menuju lokasi tersebut banyak rintangan yang dihadapi, di mana ia bertemu dengan kumpulan suster tapi nggak ngesot, melainkan suster kelejotan. Akhirnya Rose pun sampai. Since tiba-tiba bercahaya terang putih dan di sini semua kebenaran tentang Silent Hill pun terkuak. Sebetulnya saya juga masih belum cukup jelas ya mengenai siapa Sharon dengan jelas dan siapa Alisa, juga makhluk yang meneror Rose, tapi saya jelaskan sesuai dengan pemahaman saya saja ya. Jadi Alisa ini merupakan seorang anak yang dituduh sebagai keturunan penyihir dan akhirnya ia dihakimi warga setempat. Kalau kalian ingat, tukang pel ini adalah monster yang berubah yang Anda temui di scene toilet dan Alisa sendiri dibakar oleh nenek lampir ini sampai hangus. Namun karena kesesatan sang nenek lampir, sisi kegelapan muncul mengutuk kota Silent Hill dan warganya, menuntut balas dendam atas kekejaman yang diperbuat. Bahkan seorang suster yang mencoba mengintip Alisa setelah pengobatan pun ikut dikutuk dan harus menjadi perawat pribadi Alisa. I promised. I told her it was their turn. Sebelum Rose kembali ke tempat ibadah sesat ini, kita diperlihatkan Sambel sedang dihakimi dengan cara dibakar dan Sharon juga disekap untuk diadili. Akhirnya Rose pun kembali ke tempat ibadah sesat tersebut dan menyampaikan segala kebenaran, dan tentu saja sama dengan lingkungan kita ketika kebenaran akan mitos diungkap, justru ia malah dihakimi dan ditusuk. Tiba-tiba lantai di tempat ibadah tersebut hancur dan muncullah sesosok Alisa dan ia menuntut balas dendam kepada seluruh warga yang ada termasuk sang nenek lampir. Setelah kejadian tersebut, terlihat sesosok gelap menghampiri Sharon dan scenes pun kembali menjadi terang benderang. Rose dan Sharon pun kembali pulang, namun di akhir cerita terdapat kejanggalan. Ternyata Rose dan Sharon kembali pulang, namun sepertinya tidak benar-benar seutuhnya kembali ke dunia aslinya. Dan film pun berakhir. Pesan yang bisa kita ambil, tetap diingat bahwa manusia merupakan makhluk yang paling mulia. Jadi tetap dekatkan diri Anda pada Tuhan. Kalau tahu semua sudah ada yang atur, kenapa sih masih takut dan meninggalkan apa yang kalian cintai? Saya Kang Waru dan jajaran Serigala Twilight izin undur diri. Ecer cari komple persone de intornoa. Sekian dan terima kasih.